anhu, beliau itu selain gagah berani, tapi beliau juga memiliki cincin. Cincin beliau itu bukannya seperti kita, Pak. Kalau kita kan ada cincin kita pandan wangi. Iya. Nah, ada apa lagi tuh? Bacan. Apalagi? Ada batu jamrud. Tapi Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memiliki cincin yang terukir cincinnya. Kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian sebagai nasihat bagimu, wahai Umar. Cincin Sayyidina Umar terukir kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, untuk menasehati dirinya sendiri. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga adalah orang yang pandai ingat kepada kematian. Bagaimana beliau itu adalah orang yang paling kaya, orang yang dermawan, tapi tatkala setiap Sayyidina Utsman ibn Affan melewati kuburan, beliau nangis terseduh-seduh sampai jenggotnya itu basah. Bahkan dikatakan oleh orang yang di sampingnya, wahai Tuan, tuzkarul jannah wan nar wala tabki. Engkau diceritakan, diingatkan tentang surga dan neraka, engkau enggak nangis. Wa tabki min hadza, tapi tatkala engkau melihat kuburan, engkau nangis. Kenapa? Apa kata Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa kubur itu adalah awal dari perjalanan menuju akhirat. Jadi kubur itu adalah perjalanan awal menuju akhirat. Kalau selamat di kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Tapi kalau di kuburan itu disiksa, diazab, maka perjalanan selanjutnya itu akan menjadi lebih kejam, lebih dahsyat. Ya Allah. Makanya Pak, kalau kita lagi malas ibadah, malas berbuat baik, malas bersedekah, datang kita ke kuburan, kita ambil pelajarannya. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, maka ketuk kita bakal meninggal dunia. Kita bakal meninggal dunia. Istri juga begitu Pak. Jangan diajak main ke mall Pak. Jangan diajak main ke mall Pondok Labu. Yang beb, dulu dia kaya banget dia mati. Dulu dia kaya banget dia mati. Dia mati. Itu setiap hari memanggil panggilan. Innal qabra ana baitul wahdah. Sesungguhnya rumah sendirian, kagak ada temennya, kagak ada yang nemenin. Anak-anak cinta sama kita. Tatkala kita sudah meninggal dunia, kira-kira dia mau ngikut enggak sama kita dalam kuburan? Orang. Istri yang tadinya nyiapin kita kopi, ngerokin kita, tatkala kita meninggal, semoga tenang. Udah 2 minggu, 3 minggu, nyari jagung bakar, emang sopeng. Apa jagung bakar? Janda nanggung yang baru mekar. Jagung bakar kagak dapat, dia nyari apa? Jambu batu. Janda yang bawa punya anak 1. Jambu batu dia kagak
dapat, dia nyari jambu biji. Janda yang mau berangkat umroh atau haji, jambu biji dia kagak dapet, dia nyari tuh jambu kelutuk. Janda yang kalau ngaji bawanya ngantuk. Jambu kelutuk dia kagak dapet, akhirnya dia nyari apa? Jambu air, jambu yang udah pada belewer. Artinya apa? Sendirian Pak di dalam kubur. Orang yang katanya cinta sama kita itu bakal meninggalkan kita. Makanya kata kuburan, faj'al kamu nisan qira'atul Quran, maka carilah teman sejati, yaitu dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, coba dah kita itu satu pekan ini dari Jumat ke Jumat, pernah nggak diri kita baca Al-Quran? Belum umpamanya. Pernah nggak ngelihat Al-Quran? Pernah apa kagak? Padahal itu yang akan menjadi teman kita nanti pada saat kita meninggal dunia. Kemudian kata kubur yang kedua, ana baitul zulmah, saya ini adalah rumah yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kegelapan yang gelap gulita, tidak ada penerangan, tidak ada cahaya sedikit pun. Fanawwirni bis-sholatil lail, maka dari itu terangilah rumahmu nanti, yaitu kuburan, dengan apa? Bis-sholatil lail, dengan sholat malam. Kita sholat malam walaupun 2 rakaat, jangan dilihat, jangan dihitung banyaknya, tapi prosesnya, perjuangannya, walaupun setiap malam 2 rakaat, insya Allah itu akan menerangi kuburan kita nanti. Ngantuk besok mau kerja, tapi kalau nonton bola kita sampai jam 3. Ibu-ibu kalau nonton HP tuh yang toko oren tuh, nonton HP tuh yang toko oren tuh, Shopee ya, iya kuat, Shopee ya, iya kuat. Kemudian apa kata kubur yang selanjutnya? Ana baitul afai, saya ini adalah rumah yang penuh dengan ular, sarang ular. Fahmilitirya, maka dari itu bawalah penangkalnya, bawalah racunnya. Apa itu? Wahwa bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, mau makan, mau minum, mengerjakan hal-hal kebaikan, baca bismillah. Wa ihraqud dumu'i, dan juga air mata penyesalan, tobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima kata kuburan, ana, sesungguhnya saya ini adalah ana baitu su'al munkar wa nakir, saya ini adalah rumah pertanyaan munkar dan nakir. Fa'aksir ala zahri qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dari itu perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya itu di dalam kubur, malaikat langsung, malaikat munkar dan nakir. Makanya dalam hadis Nabi SAW, Pak, itu nanti pada saat orang yang beriman dimasukkan ke dalam kubur, kemudian anak-anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, tetangga-tetangganya pada pulang ke rumah masing-masing, itu malaikat munkar dan nakir itu dalam hadis Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, siapa Tuhanmu, apa agamamu, kamu tahu nggak tentang Muhammad, siapa nabimu? Kalau itu orang beriman, maka dia akan menjawab bahwa Nabi Muhammad SAW abduhu wa rasuluh, ada hamba Allah dan juga utusan Allah. Kemudian ruh orang beriman tersebut bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Kemudian kuburannya tadi itu yang tadinya sempit menjadi 70 hasta dikali 70 hasta, kurang lebih dikonversi menjadi 31,5 meter menjadi 31,5 meter, luas dan diterangi cahaya, dan orang
ruh orang beriman tersebut minta kepada malaikat mau pulang dulu, mau ngasih tahu sama keluarganya yang ada di rumah dia dapat kenikmatan apa. Kata malaikat, enggak bisa, udah tilah kamu di sini seperti pengantin baru yang baru. Enggak ada yang bisa membangunkannya kecuali orang yang dicintainya sampai nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu. Namun sebaliknya tatkala orang munafik dimasukkan ke dalam kubur, itu apa yang ditanyakan? Sama seperti tadi tatkala ditanyakan siapa Nabi Muhammad, saya itu tahu namanya, saya itu cuma ikut-ikutan, akhlaknya saya tidak jalankan, sunnah-sunnahnya saya tidak jalankan, apa-apa yang diperintahkan saya tidak jalankan. Akhirnya kata malaikat Munkar dan Nakir, wahai bumi, himpitlah orang tersebut. Dihimpit orang tersebut, ruh orang munafik tersebut, sampai hancur tulang rusuknya. Kalau kita di sini masih bisa tolong, ya, minta tolong sama orang tua kita, sama anak kita, tatkala ada masalah, sama tetangga nggak punya beras, minjem duit, minta tanda tangan sama PRT, minta tolong si anu tolongin ya, ditolongin. Tapi tatkala di alam barzakh atau yang kita sebut dengan alam kubur, tidak ada yang bisa menolongnya. Tatkala sudah diperintahkan oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk menghimpit bumi, sampai dia berkata, tolong ayah, ibu, anak-anakku tercinta, istri-istriku, tolongin saya. Kagak didengerin. Itu di alam barzakh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung kalau kita masih berteman dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kita nanti meninggal juga didoakan sama teman kita. Anak-anak kita juga begitu, kalau kita ajarin benar, insya Allah ingat sama kita. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi adanya kita berkumpul di sini adalah kita ingat mati. Dan yang kedua adalah kita jangan sampai mengabaikan mereka yang telah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang sering saya sampaikan, anna rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha, qala na'am. Jadi dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, sesungguhnya ibu saya meninggal dalam keadaan mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat, kemudian saya mimpi ketemu ibu saya, dalam mimpinya minta disedekahi. Fahallaha min ajrin in tasaddaqtu anha, apakah kalau saya bersedekah nih masih hidup buat pahalanya buat ibu saya yang telah meninggal dunia itu sampai? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya sampai. Coba. Tapi tidak selamanya tatkala kita mimpi orang tua kita atau kakek kita itu kita mimpiin, terus disuruh yang kagak-kagak taruh kopi di pojokan, taruh bekakak ayam di pinggiran got. Itu bukan, Pak. Bisa bertemu, bisa. Ruhnya orang yang hidup dengan orang yang telah meninggal dunia dengan seizin Allah itu bisa berjumpa. Oleh karena itu sedekah kepada mereka yang telah meninggal dunia. Seperti ada jeruk, silakan dimakanin jeruk, insya Allah bermanfaat. Kepada Ibu Lenah binti Bapak Mursali ada manggis, pisang, tahu. Ya mungkin kita anggap biasa-biasa saja, tapi yang mereka rasakan di sana begitu luar biasanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yaitu pelajarannya bagi diri kita bahwa suatu saat kita bakal meninggal dunia, dan juga bagi mereka orang tua kita, sanak famili keluarga kita
yang telah meninggal dunia, jangan abaikan mereka, jangan lupakan mereka, tapi doakan kita, doakan mereka, doakan untuk maghfirah dan juga rahmat, ampunan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk ruh Ibu Lenah binti Bapak Mursal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah dan rahmat di alam barzakh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi khususan Ibu Lenah binti Bapak Mursal. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf Bang Sopeng sama keluarga besar Ibu Lenah, bukan saya nggak mau berlama-lama di sini. Nah, emang biasa ya kan, megang mic lagi. Tadi udah diteleponin ya. Jadi saya mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekhilafan, kealfaan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita, oleh Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kita dan tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu penutup dan doa yang nanti akan dipimpin yang dibacakan oleh Bapak Fahrudin. Dari saya sebagai pembawa acara mohon diberitahu itu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعفو عنا يا كريم يا ارحم الراحمين. Amin ya Allah.